Nah kawan-kawan, kali ini kita akan menggunakan speaker buatan Jerman ya, yaitu Blaufang. Namanya itu adalah Blaufang buatan Jerman ya. Dan ini ngeri sekali kawan-kawan, ini 12 in dan dayanya, powernya 1200 watt. Itu luar biasa ya kawan-kawan. Nah, di sini bagaimana jika kita sandingkan dengan ampli yang super kecil? Ya, seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat di online ya. Ini mereknya seperti ini. Ini harganya hanya 145.000 ya. Dan itu tergolong murah sekali ya untuk tab mobil. Ini akan kita sandingkan dan ini hanya 60 watt ya. 60 watt disandingkan dengan 1200 watt Blaufang speaker buatan Jerman. Oke, seperti apa kita modifikasinya ya agar dia bisa bersanding dengan matching ya dengan serasi. Oke, jadi ini intinya sebelumnya ini pelanggan saya mengeluhkan ya, ini tidak bisa keluar suara kawan-kawan. Setelah lama tidak dipakai ya di mobilnya. Kemudian dia bawa ke tempat saya dan ini tidak ada suaranya sama sekali. Padahal ini sudah saya tembak ya 12 volt dengan PSU. Nah, ini bisa hidup ya, tapi tidak keluar suara sama sekali. Dan untuk konektor kabel-kabelnya itu sudah terpasang ya dengan baik. Baik, kita coba bongkar saja ya seperti apa isinya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi komponennya itu sedikit ya, sedikit sekali seperti ini. Dan cukup sederhana ya. Dan ini ada IC audio juga ya. Nah, seperti ini IC audionya. Dan ini menggunakan penghubung fleksibel ya. Yang mana itu cukup rentan ya, rentan putus jika kita tidak hati-hati, karena ini biasanya karena panas dan sudah lama usianya ya. Jadi untuk melepasnya ada di bagian situ. Ini juga ada radionya dan ada bluetooth juga ya. Oke, jadi ini utamanya juga. Jadi kita analisa dulu ini kerusakannya di mana. Ini akan saya coba hidupkan dan saya jumper ya di kaki dari IC audionya, apakah ada suara atau tidak. Ini akan kita coba ya. Nah, ternyata ada ya kawan-kawan, ternyata ada di pin nomor 2 ya dari kanan. Nah, keluar ya, keluar suara di situ. Artinya ini ada jalur yang putus ya kawan-kawan. Ini ada jalur yang putus di IC audionya ya. Nah, ini jalurnya ke sebelah sini ya. Nah, ini kan kita jumper saja di sini agar lebih mudah ya, agar tidak short. Nah, ini elko utama juga kita perlu upgrade ya. Ini akan kita ketahui dulu berapa nilai mikrofaradnya. Seperti biasa ya, itu elko utama itu sangat penting untuk menentukan hasil suaranya. Oke, kita cek dulu dengan Apo digital ini berapa untuk mikrofaradnya. Iya, 1100 ya. Ini 1100 itu 25 volt ya. Jadi itu tergolong standar ya untuk ampli. Nanti akan kita berbesar. Dan ini ada jalur yang short juga ya. Jadi kita harus jumper ini ke sini untuk kaki pin audionya, dan kita jumper lagi untuk ke konektor RCA-nya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Dan ini cukup panas ya, tadi tergolong panas saya pegang saat dihidupkan, padahal cuma sebentar saja. Jadi ini tidak perlu kita lepas ya untuk amplinya, cukup seperti ini saja. Karena saya khawatir itu fleksibelnya sudah rapuh ya, sudah rapuh. Nanti bakal putus jika kita buka dengan buka habis ya. Nah, ini akan kita coba dengan yang paling besar ini seperti apa. Oh, sayang sekali ya, ini sepertinya tidak masuk untuk kakinya. Padahal ini besar ya, 4700. Dan ini 2200 ya, 2 kali lipatnya. Nah, ini nggak bisa masuk ya, kecuali kita bor dulu atau via kabel saja, via jumper bisa juga.
Oke, jadi kita putuskan pakai yang agak kecil sedikit ya, tetapi ini sudah 2 kali lipatnya dan fisiknya juga lumayan besar, 2200 mikrofarad. Mudah-mudahan ini bisa cukup ya untuk menggerakkan dari speaker subwoofer dari Blaufeng 12 in tadi. Dan kawan-kawan bisa lihat ya, itu suaranya itu dari awal seperti ini tadi ya, suara Blaufengnya. Nanti kita setelah upgrade itu akan kita coba lagi seperti apa, apakah volume dan bassnya itu lebih nendang ya. Nanti akan kita coba lagi setelah kita upgrade ya. Nah, jadi ini sudah di jumper untuk kabel dari audionya, dari IC audio ya. Kita jumper ke RCA, yaitu outputnya suara. Nah, seperti ini. Nah, langsung ke RCA ya, yang paling ujung. Karena RCA yang sebelahnya itu short juga ya, kawan-kawan. Jika dipasang di situ itu panas ya mesinnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya untuk menggerakkan dari bassnya, dan volumenya juga bisa maksimal ya. Mudah-mudahan kita coba. Jadi ini sayang sekali ya, ini nanti bisa saja kita pakai lagi. Nah, ini untuk radio juga ada ya, untuk tab mobil ini. Saya rasa radio ini bisa berfungsi ya nanti jika kita kasih antenanya, karena ini belum ada antena. Jadi lumayan lengkap ya ini untuk tab mobilnya. Baik, jadi saya iseng ya untuk menambah LED-nya ini agar pelanggan nanti senang ya. Karena LED ini nanti akan mengikuti irama dari bassnya ya, kawan-kawan. Ini kita pasang di sini ya. Usahakan rapi ya pemasangannya agar tidak jelek kelihatannya nanti. Dan ini sayang sekali ya, speakernya ini sudah agak kotor ya. Agak kotor karena bilangnya ini ditempatkan di tempat orang tuanya dan ditumpuk-tumpuk ya dengan barang lain. Nah, nanti dipasang di sini saja langsung menuju kabel speaker. Nah, ini saya belikan pelanggan adaptor ya untuk memutar musiknya nanti. Tapi ini kecil sekali ya, kalau dilihat di gambar di online itu terlihat besar ya. Tapi ini relnya kecil, ini adalah adaptor ya. Adaptor DC 12 volt. Bilangnya 5 ampere ya tertulis. Nah, di sini saya juga belikan penguat ya, penguat tone control. Jadi dia fungsinya sekaligus ya, tone control dan juga penguat. Ini 100 watt ya, lumayan untuk mengangkat tab mobil. Nah, jadi tab mobil itu karena awalnya itu 45 watt ya, dan itu mati sebelah untuk IC audionya. Jadi kita tambah dengan penguat tone control ini 100 watt, itu sudah lumayan. Oh, ternyata 2003 ya untuk transistornya biasa saja. Dan kapasitor juga kita ganti ya, kita upgrade nanti. Kapasitor utamanya itu terlihat kecil ya, cuma 25 volt 480 mikrofarad. Oke, nanti akan kita pasang ya ini. Dan ini akan saya rakit. Ini adalah input ya, input LR dan ground. Itu bisa dari tabnya ya, dari tab mobil. Nah, jadi ini kebalikan ya kawan-kawan, kebalikannya dari umum ya.
karena kondisi tab mobilnya seperti ini, jadi saya balik ya. Nah, jadi saya balik nanti rentetannya itu dari handphone atau dari laptop itu masuk ke input ya, ke input dari tab mobil ya. Kemudian dari tab mobil masuk lagi ke input dari tone control penguat ini. Nah, ini sudah saya rakit ya. Jadi tone control penguat ini akhir dari transfer suara. Jadi anggap saja yang ketiga ya, ini untuk rentetannya. Ini untuk output dari speaker LR, ini ada 2 channel ya kawan-kawan, dan saya kasih soket. Nah, jadi ini terbalik ya kawan-kawan, sengaja saya balik untuk menyalurkan ke speaker ini. Jadi yang utama itu, yang pertama adalah dari handphone ya misalnya, kemudian masuk ke tab mobil, kemudian tab mobil keluar masuk lagi ke tone control penguat ini. Jadi tone control penguat ini adalah akhir dari proses dari audio ya. Jadi kebalikannya ya, biasanya itu tone control duluan, tetapi ini saya tone controlnya belakangan ya. Nah, jadi input dari tone control itu masuk ke out dari tabnya. Nah, ini untuk tegangan, mudah-mudahan dari adaptor yang kecil tadi bisa menangani ya, karena dia ada 2 alat yang harus disuplai 12 volt. Nah, jadi intinya jika kita beli ampli semacam ini ya, penguat semacam ini, itu harus di-upgrade ya, elko utamanya. Itu adalah wajib ya, kita upgrade itu 3.300, 4.700, makin besar makin bagus. Karena jika tidak di-upgrade itu suaranya akan sember ya, akan pecah. Dan ini sudah lumayan ya kawan-kawan setelah saya ganti elko utamanya. Nah, jadi ini kuat ya, ini saya kasih kabel T dan saya kasih lem tembak juga di bawahnya, jadi tidak khawatir ya, ini tidak akan lepas.